Mereka bilang ini bencana alam. Seolah-olah hujan tiba-tiba jahat. Seolah-olah tanah mendadak pengkhianat. Padahal, alam gak pernah berubah sifat. Yang berubah itu cara manusia memperlakukannya. Dan anehnya, setiap kali banjir datang, kita sibuk nyalahin hujan. Bukan keputusan, bukan izin, bukan sistem ekonomi yang kita banggakan sendiri. Hari ini, gua nggak mau ngomong soal air. Gua mau ngomong soal uang. Karena banjir di Sumatera bukan dimulai dari langit, tapi dari meja rapat. Kita mulai dari satu fakta sederhana. Hutan tidak menghasilkan uang cepat. Dan di sistem ekonomi kita, yang lambat itu kalah. Buat masyarakat di sekitar hutan, pilihannya seringkali cuma dua. Jaga hutan atau isi perut. Dan jangan salah, ini bukan soal orang desa gak cinta alam. Ini soal harga beras. Ini soal sekolah anak. Ini soal utang. Ketika sawit datang, yang dijanjikan bukan kerusakan. Yang dijanjikan adalah pekerjaan, penghasilan, masa depan. Dan ketika negara butuh devisa, ketika daerah butuh PAD, ketika perusahaan bawa proposal investasi, hutan berubah status. Bukan lagi ruang hidup, tapi aset ekonomi. Pohon dihitung bukan dari fungsi, tapi dari nilai jual per meter kubik. Dan saat itu terjadi, banjir sudah dijadwalkan. Belum hari ini, belum besok, tapi pasti. Setiap banjir, kita selalu punya kambing hitam favorit. Penebang liar, warga lokal, orang kampung. Narasi ini nyaman karena menyalahkan yang lemah itu murah. Padahal, penebang liar itu ujung rantai. Keputusan besarnya datang dari izin konsesi, tata ruang, kebijakan ekonomi, dan permintaan pasar global. Kayu itu ditebang karena ada yang beli. Sawit ditanam karena ada yang butuh. Tambang dibuka karena ada kontrak. Dan lucunya, yang menikmati hasilnya jarang kebanjiran. Yang rumahnya tenggelam, bukan mereka yang tanda tangan izin. Yang sawahnya rusak, bukan mereka yang duduk di gedung ber-AC. Ini bukan konspirasi, ini mekanisme ekonomi. Ketika keuntungan diprivatisasi, tapi dampak disosialisasi. Dan banjir adalah salah satu bentuknya. Alam itu jujur. Kalau pohon hilang, akar hilang. Kalau akar hilang, tanah longgar. Kalau hujan turun, air cari jalan. Itu bukan marah, itu fisika. Banjir dan longsor bukan hukuman. Itu laporan keuangan. Laporan dari alam atas keputusan manusia. Masalahnya, kita selalu kaget padahal penyebabnya kita tahu. Ironisnya lagi, setelah banjir surut, yang kita bangun pertama bukan hutan, tapi jalan, jembatan, proyek baru. Kita sibuk memperbaiki gejala tanpa menyentuh penyebab. Karena memperbaiki sistem itu mahal dan menunda banjir lebih murah daripada mengubah arah ekonomi. Ini bagian paling jujur. Setiap banjir besar, kita ramai di media sosial. Doa, donasi, empati. Dan itu baik, itu manusiawi. Tapi jujur aja, kesedihan kita sering tidak sampai ke perubahan. Kita menangis hari ini, besok kita lupa. Kita marah ke alam, bukan ke sistem. Karena mengkritik hujan lebih aman daripada mengkritik kebijakan. Dan pelan-pelan, banjir jadi rutinitas. Bukan lagi tragedi, tapi agenda tahunan. Ini paradoks terbesar kita. Kita bangga menyebut diri negara berkembang. Tapi pertumbuhan itu dibayar dengan hilangnya penyangga hidup. Kita mau ekonomi naik, tapi lupa alam punya batas. Dan yang paling ironis, yang paling keras bicara soal lingkungan, seringkali tidak pernah hidup di dekat banjir. Sementara yang paling terdampak, tidak pernah diajak bicara. Pembangunan, tapi bukan untuk semua. Keuntungan naik, risiko diturunkan ke bawah. Jadi kalau suatu hari Sumatera banjir lagi, jangan langsung tanya, kenapa hujannya deras? Tanya ini, keputusan apa yang kita ambil bertahun-tahun lalu? Karena alam tidak pernah tiba-tiba. Yang tiba-tiba itu kesadaran manusia. Dan mungkin banjir bukan peringatan terakhir. Mungkin itu cuma pengingat bahwa ekonomi tanpa etika akan selalu minta bayaran. Dan sayangnya,
yang membayar bukan mereka yang paling diuntungkan. Kita sering bilang, ini demi ekonomi. Tapi jarang ada yang nanya, ekonomi siapa? Karena orang yang paling dulu kebanjiran, biasanya bukan yang paling dulu untung. Dan mungkin yang paling menyakitkan, bukan air yang masuk ke rumah, tapi kenyataan bahwa semua ini sebenarnya bisa diperlambat. Bukan dihentikan seketika, bukan dibatalkan total, tapi diperlambat. Dengan keputusan yang lebih sabar, dengan kebijakan yang lebih jujur, dengan pembangunan yang mau menunggu alam. Kita sering bicara soal masa depan, soal anak cucu, soal generasi berikutnya. Tapi setiap pohon yang hilang hari ini adalah masa depan yang dipercepat kehancurannya. Dan alam tidak pernah protes. Dia cuma mencatat. Dia mencatat berapa banyak yang kita ambil, berapa sedikit yang kita kembalikan. Dan suatu hari, catatan itu jatuh dalam bentuk banjir, dalam bentuk longsor, dalam bentuk kehilangan. Jadi kalau besok Sumatera banjir lagi, jangan cuma kirim doa, jangan cuma kirim bantuan. Itu penting, tapi itu belum cukup. Yang lebih penting adalah mengingat bahwa bencana ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan bersama keputusan kita sendiri. Pada akhirnya, alam tidak sedang menghukum kita. Ia cuma mengingatkan bahwa setiap sistem selalu menagih konsekuensinya. Dan sayangnya, yang pertama membayar hampir selalu mereka yang tidak pernah diajak memilih.